saya dan teman-teman saya yang tidak berguna ini. Siang ya tuh. Brengsek gitu. Kembali lagi dengan mata kita. Hari ini kita mau membahas soal masalah-masalah yang ada di dunia lain. Apaan sih jelasin? Anjing dia lain ngomong. Kita bahas goib gitu. Bocah. Di sini kita mau ngebahas soal tentang permasalahan kehidupan yang kita jalani. Oh enggak, itu berat banget sumpah. Aduh itu udah berat bos, jangan berat-beratin terus. Apa? Ini baca berita apa yang lu baca Iya. nih, ya kan? Gua ngebaca berita. Kemarin tuh ada masalah jenazah Ya. yang dilarang oleh warga gara-gara jenazahnya bekas mantan Covid. Bekas bahasanya nggak bagus itu. Mantan Covid. Mantan Covid. Ya kan benar ya? Korban. Oh iya. Pasien. Korban Covid, pasien Covid. Nah, Bener emang bener bekas lagi. Dulunya dia pasien COVID, Ya. bener apa enggak? gitu. Ya itu diklaim kan, udah diklaim sama kan di situ kan ada tim medis sama TNI sama polisi juga. Itu ada tiga daerah. Ada di seberang Pulau 1, di Pulau Jawa ada 2. Oh, gitu. Iya. Jadi intinya Pemahaman. mayat atau jasad Jenazah. di pasien COVID ini ditolak. Jadi itu benar-benar loh, itu ambulan udah masuk ke lahan TPU. Nah, terus Itu udah diadang sama warga pakai spanduk, bahkan sampai dilemparin batu sama kayu balok sama bambu-bambu gitu. Nah, Disuruh pergi. Ya namanya tim medis kan nggak bisa berbuat apa-apa kalau udah warga turun kan. Ya dia udah mencoba muter balik tapi nggak lama kemudian ada pihak berwajib datang. Gitu. terus intinya dia dikuburin. Akhirnya kepala desa setempat itu meminta maaf kita sama tim medis sama pihak berwajib itu. Karena dia bilang kurangnya komunikasi. sosialisasi tentang itu Ya, lah ya. apa emang benar Intinya masyarakat sana parno. Nah, Parno lah. Cuma Karena ya pasien COVID dan takut gitu. iya, tapi ya gimana ya? Gua melihatnya aja kayak gua yang ngelihat atau ngebaca gitu kayak apaan sih orang COVID udah meninggal itu kan udah ada prosedurnya semua dari tim medis semuanya, bahkan dari saat dia dirawat masih hidup dia meninggal dipindahin ke tempat jenazahnya itu aja sampai seaman mungkin Ya. supaya jalur yang dilewatin mayat COVID itu nggak nyebarin virusnya keluar. Sesuai prosedural keamanan Iya. dan kesehatan lah ya. Orang sampai di tempat jenazahnya aja mau dikuburinnya aja itu kan nggak ada orang umum yang mandiin, ngapanin, ngeplastikin ya kan? iya. Nggak ada kan? Itu dari tim medis. Tim medis semua kan, bahkan tim medis pun juga kan pakai alat APD. Benar, Full. tidak. Iya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, Kebalik nggak? Dari ujung kaki sampai ujung rambut. apa? Oh, sama aja lah ya. Balik, ya. Otak lu yang balik. Kebanyakan kena polisi tidur. Kembali tuh. Benar, dalam otak ya. Nah itu kan sampai bahkan ya kayak di ruang jenazah kan pasti kan dimandiin, bahkan itu nggak dimandiin, mandinya pun tayamum pakai pasir. Iya seriusan, bener. Lu baca berita apa pakai pasir Iya saya? bener, ditayamumin, nggak disiram, nggak maksudnya nggak dimandiin pakai air, jadi dikafanin dulu, ya kan. Setelah itu udah rapet semua, itu dibungkus plastik, dikafanin,
ditayamumin, dimandinya pakai pasir sama tim medis sana. Gua nggak tahu sih fikihnya bagaimana. Ya. Cuman kalau semisalkan dia melakukan itu otomatis ada rujukannya kan gitu. Mungkin Ada. semena-mena gitu kan. Ya mungkin ada fikihnya atau hukum Islamnya seperti itu. Ya kita percayakan aja. Ya, Cuma untuk penolakan itu kalau gue pikir warga ini terlalu parno sih ya, terlalu parno. Dia pikir ketika sudah dikuburkan mungkin masih bisa nyebarin virus. Nah, itu. Mungkin ada orang yang lagi jarak di sebelah makamnya, si pasien takutnya malah ketular gitu kan. makanya kan nggak mungkin kan nularin ke jenazah sebelah. Itu memang mustahil. Ya gimana ya, dia di kuburan si A, kuburan B, gue kopi tahu. Ya. Kan enggak kan? Enggak. Iya, Jadi ini mah intinya para masyarakat sekarang ini udah pada parno, udah terlalu resah, bukan rasa juga jadi gelisah. Jatimnya bukan resah lagi tapi udah jadi gelisah. tapi berlebihan. Nah, Sampai jenazah pun ditolak. Coba gimana deh? Kan orang sampai pun keluarganya itu nggak boleh ngikut nguburin kan? Ya kan? Emang kadang kalau Khusus buat tim medis doang. kalau gue baca berita seperti itu sedih sih ya. Sedih sih. Pertama dari dia dirawat kita nggak bisa boleh nengok gitu kan. nggak boleh Terus, jenguk. ya sampai mungkin ada yang meninggal. Itu kita nggak bisa Ketika dimakamin pun ya kita cuma bisa ngelihat kuburannya karena benar-benar safety betul kan medis ini. Dan kita nggak bisa, harusnya kita ya memang mempercayakan semua pada medis. Apalagi sampai ditolak, bagaimana perasaan keluarganya? Kan gitu. itu bukan pasien apa loh ya, itu penyakit ya. Beliau kan Siapa punya- sih orang yang mau kena penyakit Nah, kayak gitu kan? Jadi buat masyarakat sekarang nih ya, tolonglah kita pakai sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya kan? Jadi kita adab juga mikirin keluarga yang hidup juga, dia lagi berduka nih. Iya. Itu baru berduka terus Ditambah lagi kayak gini kejadian ya kan. Gimana nggak teriris hatinya dia kan, kita harus menjaga itu juga lah. Ya, gitu. maksudnya ya kalian kan udah ada himbauan, ada aturan dan lain sebagainya. Ikutin aja itu karena gue yakin betul pemerintah sedang berusaha untuk menangani ini semua gitu kan. Nah, kalau memang ada yang warga yang memang atau keluarga yang memang terkena musibahnya sampai meninggal, ya jangan kena dampak sosial lah. Dia Iya. juga nggak mau namanya meninggal karena COVID ataupun positif COVID. Siapa yang mau sih kena penyakit kayak gitu? Jadi kalau gue pikir kalau gue ada di pihak masyarakat di sana gitu loh, gue akan melindungi diri gue untuk tidak datang ke sana mungkin kan, Ya, tapi gue nggak menghujat apapun benar. karena gue yakin dan gue menyerahkan sepenuhnya pada pihak yang berwenang. Nah, karena pihak ahli ya. Ya. Pihak ahli. Jadi yang khusus dikhususkan sama pemerintah untuk mengurusi hal itu. Nah, itu jadi udah tugas kita itu udah di rumah aja. Nah, jadi kita ikutin apa kata pemerintah, ya Iya. kan? Jadi kita bukannya bikin nambah masalah baru di Iya. situ. Ya takut ya hal yang wajar, tapi berlebihan jadi nggak wajar gitu bang. Nah itu kasihan lah kalau gue melihat keluarganya itu, ya bukan cuma kasihan sih tapi berduka juga. Mereka udah sedih karena meninggal. Siapa sih yang mau meninggal karena seperti itu? Nah, Ditambah ditolak, itu makin sedih aja. Nah, Gue yakin makin makanya sedih. itu udahlah berpikir masalah penularan COVID dari jenazah tuh hilangin lah. Memang nular, cuma kan kalau bersentuhan langsung dengan jenazah, makanya kan dilarang masyarakat umum untuk memandikan jenazah korban COVID, biar tim medis aja ya. Ya, supaya nggak nyebarin ke kalian itu. Dan bahkan kemarin gua baca itu pun udah ada di satu daerah itu udah jauh dari pemukiman warga dan itu di tanahnya pemerintah. Ya. 300 meter dari pemukiman warga. udah safety banget berarti. Itu kan udah jauh dari depan gerbang, kan udah di tengah-tengah, berarti kan udah jauh banget kan. Nggak jauh dari pemukiman warga. Nah, udahlah, udah berpikiran begitu hilangin lah. Tapi setelah kepala desanya minta maaf, apa yang terjadi? Akhirnya dibolehin. Nah, jadi emang katanya ya yang gue baca Kurang komunikasi beralasan mungkin ya? miskomunikasi. Ya kurang komunikasi mungkin. Nah makanya kita ulas video ini
mudah-mudahan kedepannya itu nggak ada lagi yang kayak gini. nggak ada. Mudah-mudahan kita selalu positif thinking dengan hal ini. Ya kasihan lah, kayak namanya udah terkena musibah pandemi ini, karena musibah terus tambah lagi jenazah korban juga dapat masalah lagi. Iya, nah gue yakin juga itu kan viral ya, kita baca gitu kan, mungkin anaknya, adiknya atau keluarganya setelah berita itu viral, Jadi baca tuh. ya akan ada kemungkinan kena dampak sosial setelah itu. Nah, Mereka belum tentu kena corona, belum tentu mereka itu positif corona maksudnya gitu kan. Tapi kemana-mana mereka jadi nggak bebas setelah pandemi ini beres mungkin kan, karena ditakutkan tersebar lagi gitu kan. Jadi dampak sosialnya juga kena, kasihan. Tapi jujur gua gimana? benar-benar kesel. Ya gua udah memposisikan diri gua di situ. Kalau misalkan orang terdekat gua meninggal dan ditolak begitu, gua bakalan ngamuk parah. Jadi kena hukum sosial juga ya kan. Penyakit pun juga kena ya kan. Ya, Itu kita dapat double jatuhnya ya kan. Makanya. Kita dapat sakit terus dapat hukum sosial juga dari masyarakat ya kan. Ya Udah lah. tolonglah buat masyarakat nih kan di zaman sekarang nih. Jangan berpikir seperti itu ya kan. Jangan sampai kita membebani para korban selanjutnya lagi. Ini buat ulasan aja. Jadi harusnya kita berduka ya, cukup berduka ya kan. Kita mendoakan dia supaya lancar dan pemakaman juga lancar ya kan. Kita usahakan semua dari tim medis semua, cuma ya serahkan pada pihak-pihak yang memang ya, terkait gitu ya. Kita ikutin anjuran pemerintah aja. Ya, jaga keamanan silakan, memang dianjurkan jaga keamanan tetap dalam koridornya. Udah dikasih porsinya masing-masing kok. Ya, nah gitu. Maka antisipasi yang dia lakukan sesuai dengan anjuran masyarakat, tidak dilebih-lebihkan atau tidak dikurang-kurangkan gitu. Makanya gue selalu, ya walaupun gue juga safety gitu, gue selalu berinteraksi tetap dengan kapasitas yang wajar gitu. Dengan orang-orang yang gue pikir oh ini udah safety juga gitu. Jadi jangan karena pandemi seperti ini kita jadi nggak interaksi sama sekali, tetap interaksi cuma dalam batas koridor yang dimaklumi oleh pemerintah, kayak beli makan atau mungkin kayak sekarang nih kita mau pulang dari adalah satu tempat gitu kan, karena hujan kan gua minta jemput Tias gitu. Udah itu aja. Gua jangan ada kasus-kasus kayak gini lagi lah. Gua nggak suka lah. Aneh. Jadi kelihatannya aneh. Ya, Kayak apa ya? Ih apaan sih gitu. Aneh lah pokoknya. Gua nggak suka sih. Udah itu aja sih. untuk hari ini nggak ada kata kias yang gua keluarin. Kenapa? Ya. Karena memang beritanya termasuk berita duka. Jadi kita sebagai orang yang beriman, alangkah baiknya mendoakan korban-korban atau pasien-pasien yang sedang dalam perawatan agar cepat diangkat penyakitnya, agar pandemi COVID-19 ini cepat selesai dan kita bisa beraktivitas selayaknya. Tetap di rumah aja, jaga kesehatan, jaga keamanan diri, tetap ikuti anjuran pemerintah. Mungkin itu dari aku. Ayo.